Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayyukum bitahiyatil Islam bitahiyatin ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Insya Allah kita akan membahas lagi. Ada banyak sekali yang insya Allah kita akan bahas tentang sirah nabawiyah, tentang kisah para sahabat, dan juga tentang rumus-rumus dalam kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema tentang definisi apa yang disebut dengan sukses. Kawan-kawan semua, kalau saya bertanya kepada banyak orang, ternyata ada banyak sekali definisi tentang sukses. Dan bahkan saya sudah bertanya kepada ratusan bahkan ribuan orang tentang apa itu sukses, juga dengan jawaban yang berbeda-beda. Ada 7 indikator seseorang itu bisa disebut kalau dia adalah orang yang sukses. Yang pertama adalah kaya. Apa yang pertama? Kaya. Maka definisi sukses yang pertama adalah indikatornya adalah kaya. Walaupun ini juga tidak bisa dikatakan satu-satunya seseorang itu disebut dengan sukses. Maka yang kedua, orang itu sukses bila mana kalau dia yang kedua adalah bahagia. Jadi bahagia, ada nggak orang yang kaya dia nggak bahagia? Banyak. Bahkan ada orang yang kemudian dia kaya, lalu kemudian dia nggak bisa tidur karena musuhnya di mana-mana. Bahkan saya pernah dengar sebuah kisah, ada orang kaya yang dia nggak bisa tidur di malam hari. Dia nggak bisa tidur di malam hari, lalu kemudian dia pergi keluar rumah. Dia datang ke jalan-jalan, ke kolong jembatan, dia mendapati ada seorang tukang becak yang bisa tidur dengan nyenyak. Ada yang kemudian juga tidur di jalan, ada tukang ojek. Mereka kemudian minggir dari jalan, kemudian mereka bisa tidur. Dan mereka tidurnya sangat nikmat sekali, walaupun dengan keterbatasan yang mereka miliki. Dan dia mengatakan, aku nggak bisa tidur. Kenapa? Karena begitu banyak persoalan dalam kehidupannya. Musuhnya di mana-mana, sehingga dia tidak bahagia. Bahagia itu simbolnya memberi. Jadi orang itu bisa bahagia kalau kemudian dia memberi, kalau kemudian dia berbagi. Coba kawan-kawan semua, ada orang yang kemudian kelaparan, orang yang nggak mampu, mungkin dia udah 2 hari nggak makan, lalu kemudian, Pak atau Ibu, saya beliin makanan ya. Lalu kemudian kita beliin makanan atau kita masak makanan yang enak. Lalu kemudian kita bilang, Pak silakan dimakan, Bu silakan dimakan. Kemudian dengan mata yang berkaca-kaca ya, terharu dia mengatakan, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu. Gimana perasaan Anda? Kita pasti bahagia Bapak Ibu. Jadi ya, bahagia itu simbolnya memberi. Kalau kaya mendapatkan, kalau bahagia memberi. Bapak Ibu, Bapak Ibu coba Bapak Ibu memberi begitu ya. Bapak Ibu memberi, kemudian misalkan ada RT begitu. Ada RT yang datang ke rumah, Pak, saya mau ngadakan kegiatan ini di masyarakat. Itu kalau bahasa kampung saya, orang yang bahagia itu atau orang yang sukses itu dia suka nyaknyok. Apa? Suka nyaknyok. Jadi Pak RT minta sumbangan, nyok gitu ya. Kemudian ada teman yang lain, Pak kita mau ngadain kegiatan ini, kita mau bantu orang-orang yang nggak mampu, nyok gitu ya. Pokoknya yang suka nyaknyok kalau bahasa kampung saya kawan-kawan semua, Masya Allah. Dan kita akan bahagia kalau kita memberi. Bahkan ada sebuah istilah, giving is the best communication, bahwa memberi itu adalah komunikasi yang terbaik. Yang ketiga, orang itu bisa dikatakan sukses bila mana dia sehat. Bila mana dia sehat. Saya punya kenalan, punya relasi, dia orang kaya. Bahkan dia bisa beli mobil apapun, kapanpun dia mau. Dan dia bisa beli apapun. Tapi apa yang terjadi? 2 kakinya itu nggak ada. Apa yang dia katakan? Harta seluruh yang saya miliki, harta dan kekayaan saya ini nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, dia bilang. Maka dia
tidak bisa menikmati. Maka kita harus sehat Bapak Ibu. Oleh karena itu saya jual ini ada produk kesehatan ya. Enggak enggak kawan-kawan ya. Saya nggak ngajak Bapak Ibu bisnis MLM ya, walaupun MLM itu juga bagus gitu ya. MLM yang syariah, yang sesuai dengan hukum syariah. Bapak Ibu, yang keempat, seorang itu dikatakan sukses bila mana kalau dia berkontribusi. Coba ibu-ibu, dimanapun selalu berkontribusi. Ada makanan gitu ya. Kemudian ada sebuah acara, ada maulid, ada pengajian, ada arisan, itu selalu bawa makanan, berkontribusi. Coba kalau besok-besok misalkan ibu-ibu yang sering bawa makanan ketika ada sebuah pertemuan, besok-besok nggak datang, itu pasti ditanya, ini makanannya mana ini? Kok nggak datang-datang gitu? Gitu Bapak Ibu ya. Jadi orangnya suka berkontribusi. Apa yang bisa saya bantu Pak? Jadi tidak lagi memahami bahwa kalau selama ini apa yang bisa saya ambil. Jadi kalau ketemu orang, kenal sama orang, itu energinya bukan apa yang bisa saya ambil, tapi selalu berpikir, mindsetnya adalah apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya lakukan untuk memuliakan Anda, untuk membahagiakan Anda. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang terus berkontribusi. Bahkan orang beriman itu adalah orang yang berkontribusi dengan amal-amal mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, orang sukses itu tercapai cita-citanya. Pengen haji, pengen umroh, tercapai cita-citanya. Pengen ganti kendaraan, pengen renovasi rumah, tercapai cita-citanya. Apa yang dia inginkan dengan mudah melalui karunia yang Allah titipkan kepada dia, dia bisa mewujudkan, tercapai cita-citanya. Pengen ibadah, ada rezekinya. Ingin membantu orang, ingin berkontribusi, ada rezekinya. Masya Allah. Dan yang keenam, seseorang itu bisa dikatakan sukses kalau dia, bila mana dia selalu membangun hubungan yang baik. Happy relationship. Tidak ingin punya musuh. Selalu ingin bersahabat, berteman dengan orang lain. Selalu hangat, tidak sombong. Hati-hati jangan sampai kita merasa hebat, merasa kita tuh apa yang kita capai pada hari ini karena kerja keras kita dan kita menepuk dada. Jangan sampai kita mewarisi sifat atau karakternya Qarun ya. Kawan-kawan kenal dengan Qarun? Kalau kenal saya mau nanya, kenalnya di mana? Ya, ada nomor WhatsApp-nya nggak? Ya, bukan kenal ya, tahu begitu. Qarun ini orang yang sangat kaya, sukses, dikagumi di zamannya. Pakar Taurat, dia juga ulama. Tapi ketika ditanya, wahai Qarun, apa yang bisa membuat engkau sukses dan berjaya seperti ini? Dan jawaban Qarun ini adalah jawaban yang dimurkai oleh Allah. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini karena aku pintar, karena pengetahuanku, karena aku kerja keras. Akhirnya apa? Karena kesombongan Qarun ditenggelamkan beserta harta-hartanya. Maka kita sering mendengar yang disebut dengan harta karun. Na'udzubillah min zalik. Bahkan iblis itu ibadahnya ribuan tahun. Bahkan Imam Ahmad dalam musnadnya mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan ibadahnya iblis. Iblis itu ibadahnya ribuan tahun, bahkan dulu tinggalnya di surga. Tapi kenapa iblis tidak bisa menjadi kekasih Allah dan akhirnya diusir oleh Allah dari surga? Karena apa? Karena sombong. Karena ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis nggak mau. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik ya Allah daripada dia. Khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Aku lebih baik ya. Karena ucapan ini ya, maka akhirnya karena kesombongan iblis, dia tidak menjadi kekasih Allah dan dia diusir oleh Allah dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Padahal kata guru saya, siapa bilang api itu lebih baik daripada tanah? Buktinya apa? Dari dulu harga korek api segitu-gitu aja. Tapi kalau harga tanah naik terus. Masya Allah ya. Jadi selalu ingin membangun happy relationship. Tidak mau punya musuh. Mungkin ada orang yang kemudian benci
haters, dan lain sebagainya ya. Itu adalah efek-efek kesuksesan kita. Jadi orang kaya, kalau kita belajar, ya saya baca buku, saya mempelajari kisah-kisah orang hidup yang dia kemudian sukses, itu orang kaya, itu orang sukses, itu selalu punya banyak haters ya. Maka saya mengajak Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua, ayo kita banyak-banyakan haters ya. Enggak, enggak kawan-kawan, enggak Bapak Ibu ya. Ya kita selalu ingin membangun hubungan yang baik, tidak ingin punya banyak musuh, dan ingin bersahabat dan berteman dengan siapapun. Dan yang terakhir, seseorang itu bisa dikatakan sukses bila mana jikalau dia soleh dan soleha. Jadi orang kaya tuh soleh, baik hatinya, bagus ibadahnya, rajin baca Qur'annya. Tentu kita tidak ingin kemudian hanya sekedar kaya di dunia. Saya nggak begitu kagum dengan orang yang kaya tapi nggak beribadah. Orang kaya tapi dia punya banyak musuh. Kan kita nggak mau seperti itu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang sukses dengan 7 indikator sukses: dekat dengan Allah, soleh, ibadahnya rajin, sholat malam. Kenapa kita juga harus sehat? Agar kita bisa beribadah lebih baik. Insya Allah. Mudah-mudahan yang mendengarkan channel ini semuanya menjadi orang yang kaya, sukses, soleh, dan 7 indikator sukses ini juga kita dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.